Jadi untuk kali ini Pak Lus akan langsung share screen. Jadi nanti bertanyanya setelah Pak Lus menjelaskan dulu ya. Bertanya setelah Pak Lus menjelaskan. Nah, setelah Pak Lus menjelaskan, baru boleh bertanya. Oke? Supaya nanti kalian bisa mendengarkan dengan baik dan tidak terputus-putus. Oke? Ini sudah Pak Lus record juga, jadi kita akan mulai. Pak Lus share screen. Kalian boleh memperhatikan LKS kalian. Kalian boleh tambah-tambahi tulisan-tulisan kalau memang itu perlu. Atau kalau anak-anak biasanya kalian sering digaris bawahi, boleh sambil mendengarkan Pak Luis, penjelasan dari Pak Luis. Oke, masih loading. Nah, ini adalah LKS kita. Kalian sudah mendapatkannya. Bedanya mungkin kalau di sini berwarna dengan baik ya. Nah, Pak Lus akan bahas ya. Nomor 1, gerak lokomotor adalah gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat. Kalau yang lalu kita ada kata-kata non, sekarang kita tidak ada kata-kata non. Berarti berpindah tempat. Ya, berpindah tempat. Nah, gerakannya itu apa aja anak-anak? Nomor 2, gerakan jalan, lari, melompat, dan meloncat. Nah, gerakannya itu ini. Terdirinya pasti gerakan ini, lokomotor itu. Kemudian, manfaatnya adalah melatih keterampilan dan kekuatan otot kaki. Ya, jadi segala macam keterampilan dan juga otot kaki. Ya, dan juga otot kaki. Kemudian yang selanjutnya ya, lari menjadi bagian dasar dalam kegiatan atletik maupun sebagian besar seluruh cabang olahraga. Pak, maksudnya atletik apa? Nah, maksudnya atletik itu nama cabang olahraga. Jadi kalian harus membiasakan diri, lari itu termasuk bagian dari olahraga atletik namanya. Ya, atletik. Oke, jadi nggak usah bingung. Jadi ini itu adalah nama cabang olahraga. Jadi kalian harus hafal. Contohnya kayak basket, futsal. Nah, atletik itu salah satu dari cabang olahraga tersebut. Nah, tapi juga merupakan sebagian dasar dari seluruh cabang olahraga. Jadi anak-anak kalau kalian misal bermain basket, bermain futsal, bermain bentengan. Nah, itu kalian perlu lari. Nah, maka lari ini menjadi dasarnya. Selanjutnya nomor 4. Dalam melakukan gerakan jalan, lari, lompat, dan loncat. Jadi ini boleh kalian tulis gerakan lokomotor ya. Dalam melakukan gerakan lokomotor atau jalan, lari, lompat, dan loncat, kalian harus melakukannya dengan baik atau dengan benar agar kalian tidak terkilir atau terjatuh. Ya, nah kan anak-anak kan pernah kan ya pasti melihat teman-temannya atau kalian sendiri jatuh ketika olahraga di sekolah. Nah, itu kadang-kadang kita tidak benar ataupun kita sudah benar tapi kita tertabrak teman kita yang belum benar. Oke, jadi itu. Kemudian untuk macam-macam, harus langsung ya karena ini sangat cukup mudah. Jadi macam-macam gerakan itu ada jalan berjinjit. Jalan berjinjit itu seperti ini yang digambar ini ya. Kemudian aku pengen jalan berjinjit. enggak ada nanti beda. Nanti videonya beda. Kalau ini terlalu mudah. Ini untuk anak kelas 1 ya. Ini untuk anak kelas 1. Untuk prakteknya maksudnya. Kemudian untuk jalan berbelok. Nah, ini jalan berbelok. Ini gampang sekali juga. Pokoknya kalau kalian ada tulisan jalan, ya pasti itu masuk gerakan dasar jalan ya.
gampang sekali. Oh, ini gampang sekali. Kalau kalian ada tulisan jalan ya berarti dia masuk macam-macam gerakan jalan. Kemudian untuk gerakan lari, itu ada lari mengangkat paha. Ini yang ada gambarnya lari mengangkat paha nih. Ini pahanya diangkat. Lupa Luis gambar yang kedua, pahanya sudah diturunkan ya. Ini ketika gambarnya turun ya. Tapi kalau yang gambar 1 sama 3 ini yang diantaranya ini semuanya pahanya diangkat. Kemudian lari dengan tumit ke belakang. Nah, ini atau ke depan. Ini kalau yang gambar 1 ke belakang, karena ada panahnya ya. Ini ke depan. Oke, terus kalau melompat, ini melompat dengan 1 kaki. Nah, ini. Ya, lompat itu dengan 1 kaki. Nah, kalau ini meloncat dengan 2 kaki. Ya, yang satu memutar, yang satu ke depan. Udah ada gambarnya, pasti lebih mudah. Oke. Sekarang Pak Lus akan stop sharing dulu. Pak Lus akan kembalikan ke kalian. Jadi siapa yang ingin bertanya, boleh bertanya dulu. Sebelum kita masuk ke LKS yang KD 3.1. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, Reiko, silakan bertanya, Reiko. Cabang olahraga itu artinya apa, Pak? Oke, cabang olahraga. Pak Lus tanya ke Reiko ya sekarang ya. Reiko tahu olahraga itu apa aja? Reiko tahu nggak? Tahu. Apa aja Reiko? Tahu. Apa itu? Sepak bola, basket, tenis. Nah, pintar. Pintar. Oke. Nah, itu namanya. Nah, nama basket, sepak bola. Sepak bola, basket itu adalah nama olahraga, cabang olahraga. Cabang itu bagian olahraga. Nah, atletik itu termasuk salah satunya. Ya, jadi lari berlari itu masuk ke olahraga atletik. Nah, Riko kan tadi sudah menyebutkan basket, sepak bola. Nah, itu juga olahraga. Nah, ada satu lagi yang kita bahas. Yang kita bahas sekarang itu adalah namanya atletik. Nah, itu. Itu adalah cabang olahraga atau macam-macam olahraga. Mudahnya gitu. Jadi, olahraga kan bermacam-macam. Nah, itu salah satunya. Begitu, Riko. Pak, saya ingin bertanya. Oke. Wininov kameranya mati ya? Nggak bisa dinyalakan ya? Iya. Oh, ya sudah. Oke. Lompat atau loncat itu sama, tak? Oke. Kalau dari pelajaran olahraga, Pak Luis mengajarkannya sebetulnya sudah dari kelas 4 ya, tapi karena Pak Luis mulainya dari kelas 3, jadi lompat itu 1 kaki, ya, loncat itu 2 kaki. Ya, itu kalau mau spesifik, Wininov. Tetapi kalau masih kelas 3 biasanya masih ada istilahnya eh, toleransi. Toleransi itu apa? Karena materinya belum terlalu dalam, jadi boleh kalian jawab yang penting loncat, yang penting lompat boleh. Tapi kalau di kelas 4, jadi Pak Luis beritahukan ya ke kalian, kalau kelas 4, lompat itu 1 kaki, loncat itu 2 kaki. Oke, Winino? Bisa dimengerti, Winino? Iya, Pak. Oke, pintar. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada Pak Lus akan lanjutkan ke LKS ya. Nanti Pak Lus akan panggil satu-satu, tapi Pak Lus panggilnya acak, jadi nggak perlu angkat tangan. Terus kita akan sama-sama membahas LKS, oke? Oke, masih ada loading sedikit.
Oke. Nah, kita langsung ke, ini kita ada dua Kak. Pak, gambarnya buram. Oh, Pak buram. Pak. Iya, bentar. Buram, Pak. Oke, sekarang sudah buram atau belum? Pak, buram. Pak. Ada. Oke, bentar. Iya, sebentar. Ya, kalau buram kalian sekarang karena sudah ada LKS, jadi kalian bisa pakai LKS ya. Ini karena Pak Lis presentasinya LKS ini sebetulnya. Jadi kalian sekarang tinggal lihat LKS ya. Tinggal lihat LKS. Oke. Pak Luis akan panggil satu-satu, tapi tidak perlu angkat tangan karena Pak Luis acak ya dari absen kalian. Nomor 1, Pak Luis minta tolong bantuannya ke Bianca, bisa membantu Pak Luis nomor 1. Kita akan bahas bersama-sama. Lokomotor kan dengan berpindah tempat. Oke, pintar. Terima kasih, Bianca. Untuk anak-anak yang lain silakan yang belum. Kalau yang sudah silakan disilang yang A dengan berpindah tempat. Ya, Wininov. Punya saya masih belum liatin presentasinya. Oh ya, enggak apa-apa. Untuk siapa? Untuk Wininov, kita lagi membahas LKS. Kita membahas LKS. Jadi nanti halo, Wininov? Enggak. Halo, Wininov. Nah, Wininov lihat LKS saja ya, karena kita sudah bahas LKS, jadi enggak apa-apa nanti kalau di layar nggak ada, nanti tinggal ngikutin suaranya Pak Luis sama suaranya teman-teman. Oke? Terima kasih. Nomor 2, Pak Luis minta bantuannya Edric. Nomor 2. Edric atau Vido, boleh deh, terserah. Yang sudah datang, yang sudah siap duluan. Edric atau Vido, salah satu, nomor 2. Yang sudah siap duluan. Halo? Halo? Bisa diulangi lagi? Halo? Halo? Halo, Pak. Ayo siapa? Edric atau Vido? Nomor 2. Ayo untuk iya, bentar. Oke, nomor 2, Pak Luis. Jawabannya adalah mengangkat paha ke atas. Jawabannya B. Iya, sabar, tenang. Jawabannya nomor 2 yang B, paha. Oke ya, nomor 2 paha. Oke, nomor 3. Nomor 3 Pak Luis minta bantuannya Jason, nomor 3.
Jawabannya jinjit, Pak. Oke, terima kasih Jason. Jawabannya nomor 3 adalah B ya. Silakan anak-anak tulis nomor 3 itu yang B atau silang yang B. Oke, nomor 4 Pak Lus langsung saja ya biar cepat. Nomor 4, lari merupakan bagian dasar dalam kegiatan itu yang C, atletik ya, atletik. Oke. Terus selanjutnya nomor 5. Nomor 5 Pak Lus minta bantuannya melodi nomor 5. Melompat berputar. Oke, terima kasih. Melompat berputar ya. Yakin melompat berputar? Melodi? Di sini apa? Di sini meloncat. Nah, berarti jawabannya yang mana? Melodi. Dibetulkan lagi. Meloncat berputar. Oke, jawabannya adalah meloncat. Berbeda ya, meloncat dengan melompat ya. Meloncat berputar. Oke, terima kasih. Kemudian nomor 6. Oh ya, berarti di sini anak-anak sekarang sudah Pak Lus langsung bedakan ya. Jadi kalau melompat itu satu kaki, kalau meloncat berarti dua kaki. Berarti nomor 6 ini jawabannya berarti meloncat ke depan. Yang C ya, meloncat ke depan. Yang C meloncat ke depan. Nomor 7 Pak Luis minta bantuannya Tatiana nomor 7. Kekuatan kaki. C. Oh, lah ini kekuatan sudah ada di sini. Ayo Wininov. Sorry salah. Tatiana, ayo. Masa kekuatan kaki dan kekuatan kaki? Keterampilan. Oke, pintar. Tatiana tadi ya, Tatiana. Keterampilan. Tadi yang nomor 6 itu putus-putusan. Ya, nomor 6 jawabannya yang C ya, meloncat ke depan. Yang nomor 7 jawabannya adalah keterampilan. Karena kekuatan sudah ada di sini. Jadi, pilihannya yang A. Oke, nomor 8. Jalan berjinjit adalah salah satu macam dari gerakan. Sudah ada tulisannya jalan, maka jawabannya pasti berjalan ya anak-anak. Jalan berjalan yang C. C berjalan. Oke, selanjutnya nomor 9, Pak Luis. Langsung saja dalam melakukan gerakan jalan, lari, dan lompat, kalian harus melakukannya dengan benar agar kalian tidak tergilir ya. Agar tidak tergilir atau terjatuh sebetulnya sama saja. Terkilir itu apa, Pak? Tergilir itu luka kakinya atau bengkak. Oke, kakinya ada yang salah, jadi kakinya terjatuh, luka dan bengkak ya. Itu Winino. Oke, terus nomor 10, contoh gerak lokomotor adalah gerakan. Nah, ini Pak Lus minta bantuannya langsung dijawab ya Hans. Hans langsung dijawab nomor 10. Berjalan. Oke, pintar. Sip. Berjalan, ini sudah tahu ya bedanya ya. Contoh gerak lokomotor adalah berjalan. Oke, Pak Lus langsung lanjut saja supaya waktunya tidak terbuang banyak. Nah, ini agak banyak ya, agak banyak. Tapi sebetulnya ini adalah materi umum. Ya, Winino. Itu kalau PH langsung 2 itu. Iya, PH langsung 2. PH-nya langsung 2. Kalau lokomotor kayaknya terlalu masih mudah ya, sangat mudah. Tapi yang ini mungkin agak banyak hafalan ya. Tapi sebetulnya hafalannya itu sangat mudah sekali anak-anak. Jadi Pak Lus akan bantu menjelaskan dulu. Jadi nanti silakan bertanya kalau sudah Pak Lus jelaskan sampai nomor berapa ya? Sampai nomor 8 ya. Oke.
Nomor 1, bersih itu sehat. Ya, bersih itu sehat ya. Jadi anak-anak, intinya kalian pilih jawaban yang bagus. Nah, itu kalau Pak Lus Kita boleh dicopy loh. boleh bebas, boleh kamu coret-coret, boleh kamu garis bawahi, silakan. Yang Ya. mana Pak yang di tabelo? Terserah Widinov, yang menurut Widinov itu penting menurut Widinov ya. Jadi kalau kalau kita melihat, cari jawaban yang positif ya, sesuai dengan pertanyaannya. Jadi bersih itu sehat anak-anak. Terus kalau bersih itu sehat, maka badan kita akan sehat. Jadi gini, jika kita selalu bersih, maka badan akan sehat. Ya, ini sudah jelas ya. Anak-anak sebetulnya tidak perlu menghafal, seharusnya sudah tahu. Ya, jika kita selalu bersih, maka badan akan sehat. Nah, nomor 2, salah satu kebersihan diri yang harus kalian perhatikan adalah menjaga kebersihan pakaian. Oke. Nah, menjaga kebersihan pakaian. Loh, kenapa? Ini jawabannya di nomor 3. Pakaian harus bersih, karena jika kotor akan menjadi tempat berkembangnya kuman atau virus. Contohnya adalah corona. Nah, seperti itu. Kuman atau virus. Pak, corona itu dari baju pakaian tak? Iya, betul sekali. Ada di pakaian. Makanya ketika kalian habis keluar, itu selalu harus berganti pakaian. Kumannya. Walaupun nggak ada corona pun sebetulnya kalian harus berganti pakaian karena ada kuman. Kuman itu menyebabkan penyakit. Ya. Kemudian yang nomor 4, pakaian yang bersih juga akan membuat badan terasa segar. Jadi anak-anak, kalian kalau pakai baju, kalau bajunya bersih pasti terasa badannya lebih enak daripada kalian pakai baju kotor atau pakai baju yang sudah pernah kalian pakai terus belum dicuci. Nah, itu. Nomor 5, pakaian sebaiknya digunakan sesuai jenisnya untuk lebih efektif dan berguna. Pak, maksudnya efektif apa? Efektif itu artinya lebih efisien. Pak, efisien itu apa? Boleh dianggap efektif ini nyaman ya, untuk lebih nyaman dan berguna. Jadi anak-anak, Pak Lus kasih contoh sedikit. Kalian kan nggak mungkin kan kalau kalau renang pakai baju seragam sekolah. Nah, itu lebih berguna. Kalian kalau renang pakai baju renang. Jangan sampai kalian renang pakai baju sekolah atau pakai baju olahraga sekolah. Ya, itu nggak baik. Kemudian nomor 6. Nah, ini sama sih, sama dengan nomor 5 sih. Iya. Kalau pakai baju sekolah, selainnya baju renang, nanti renangnya berat tak? Iya, ya memang itu bukan baju untuk renang kan. Jadi harus sesuai dengan kegunaannya. Ini loh, nomor 6. Pakaian memiliki fungsi yang sesuai dengan kebutuhannya dan aktivitasnya. Jadi kalau kalian olahraga sama Pak Louis di sekolah, tentunya harus menggunakan baju olahraga. Ya, kalian kalau renang tentunya harus pakai pakaian renang supaya tidak berat ya. Kalau misal kalian pakai baju yang lain kan pasti berat. Nomor 7, saat pulang dari sekolah kalian berganti pakaian bermain atau pakaian di rumah. Begitu juga saat olahraga, gunakan pakaian olahraga. Nah, ini sangat, kalian sudah melakukannya setiap hari dari kelas 1 sampai kelas 3 sekarang. Ya, kalian pasti saat pulang dari sekolah kalian berganti pakaian rumah kan? Begitu juga kalau kalian olahraga, kalian menggunakan pakaian olahraga. Nah, ini nomor 8. Pakaian harus benar-benar nyaman dipakai. Nyaman dipakai. Ya, nyaman dipakai. Oke, Pak Lus lanjutkan saja karena
masih gampang ya, 1 sampai 8 masih mudah. Pak Lus lanjutkan saja. Nah, nomor 9 ini mungkin agak IPA ya. Jadi agak ilmu pengetahuan alam. Jadi pakaian yang terlalu ketat akan mengganggu peredaran atau aliran darah. Jadi kalau terlalu ketat, ketat itu terlalu sempit ya. Kalian boleh tambahin tulisan di sini sempit, ketat atau sempit biar kalian nggak bingung. Ketat itu sempit ya. Ketat itu sempit. Boleh kalian ditambahin sekarang. Ketat itu sempit. Akan mengganggu peredaran darah anak-anak atau aliran darah. Jadi kayak kepencet gitu. Jadi aliran darahnya akan terganggu. Itu apa Pak peredaran? Nah, peredaran atau aliran. Aliran ini aliran, ada aliran. Wininov tahu sungai nggak? Yaitu kayak gitu, sungai. Sungai itu kan ada aliran sungai. Nah, seperti itu, aliran sungai, aliran air. Nah, ini aliran darah. Jadi tubuh kita itu, darah kita itu berputar sekarang. Tubuh kita sekarang itu, dalam tubuh kita itu berputar darah. Kemudian untuk mengganggu pernafasan, serta mengganggu gerak tubuh. Jadi kalau terlalu sempit, itu tubuhnya atau badan kita tidak enak untuk digerakkan. Oke. Ini. Kemudian nomor 10. Nomor 10 ini himbauan ya. 10 sampai berapa ini? Sampai 16 itu sebetulnya himbauan. Himbauan itu perintah itu atau itu katakanlah apa ya? Tugas, boleh tugas ya. Jadi nomor 10 ini, segeralah ganti jika pakaian sudah kotor dan sudah terkena keringat. Ini kayak peraturan ya, ini kayak peraturan. Nomor 11, jangan menggunakan baju untuk mengelap keringat atau kotoran. Jadi anak-anak kalau kalian pelajaran olahraga, Pak Lu selalu ingatkan untuk membawa handuk kecil. Karena apa? Nanti baju kalian akan kotor kalau kena keringat. Jadi kalau kalian mengelapnya pakai baju, itu bajunya makin kotor. Dan juga bajunya kan sudah kotor. Kalau bajunya sudah kotor, kalian tambah kena keringat ke badan kalian juga makin kotor, bukan makin bersih. Kemudian nomor 12, cucilah pakaian sampai bersih. Kemudian kalau sudah dicuci, ya kalau sudah dicuci, disetrika. Nah, ini disetrika ke dalam lemari. Ini sangat umum sekali ya, sangat mudah sekali. Terus nomor 14, menggunakan sabun, deterjen atau sabun cuci. Ya, jangan lupa ya, sabun deterjen atau sabun cuci. Kemudian kalau nomor 15, ini juga himbauan ya. Himbauan itu apa? Saran. Saran itu seperti ibaratnya peraturan itu ya. Pakaian putih yang terkena noda dapat direndam dengan cairan pemutih agar pakaiannya putih. Ya, namanya juga cairan pemutih. Jadi untuk memutihkan pakaian. Kemudian nomor 16, ini agak hafalan ya. Ada bagian-bagian baju yang sebaiknya disikat. Misal, kerah baju sekitar bahu atau lengan dan bagian bawah celana panjang. Lupa kenapa? Kenapa? Karena bagian kerah baju itu kalian biasanya di leher kalian kan berkeringat. Nah, itu supaya bisa dibersihkan. Kemudian lengan kalian kan berkeringat. Nah, ketika lengan kalian berkeringat, kalian perlu mencucinya dengan baik dan juga bagian bawah celana panjang. Jadi, ketika kalian duduk, biasanya kalian lupa untuk membersihkan tempat duduknya, itu menempel semuanya. Oke, Pak Lus kembalikan dulu ke kalian. Sambil bernafas, ada yang ingin ditanyakan sambil bernafas?
Kak, menentukan Kak. Ya, Andrew, silakan. Ini itu dikumpulin ya. Apa-apa? Kenapa? LKS ngapain dulu Kak? Oh, enggak. Nggak usah. Nanti kita akan bahas. Kan tadi sudah dibahas kan? Kalau dibahas bersama itu tidak perlu dikumpulkan. Kenapa kok kita perlu membahas? Sebentar, Edric gantian. Andrew belum selesai, ya. Nah, kenapa kok kita bahas supaya kalian minggu depan kalau ulangan atau PH itu bisa mengerjakan. Kalau kalian kita bahas sekarang, jadi tadi kita sudah kita bahas yang tema yang KD 3.1. Nah, setelah ini kita akan bahas yang 3.9. Habis ini akan kita bahas. Jadi kuncinya. Biar kalian nanti ketika ulangan bisa. Ya, Edric. Halo? Aduh, ya nggak tahu nanti ya. Sekarang masih sama Pak Luis dulu. Ada. Ya, tapi sekarang sama Pak Luis dulu karena minggu depan kita sudah penilaian harian ya. Minggu depan kita sudah PH. Jadi sekarang Pak Luis akan selesaikan sampai LKS yang KD 3.9. Oke? Oke, itu ya. Oke, Pak Luis langsung bagikan lagi. Kita akan langsung bahas. Jadi kalau yang gambarnya nggak kelihatan nggak apa-apa, kalian bisa mendengarkan, kemudian tinggal menulis kuncinya ya di LKS kalian. Oke, nomor satu langsung dibantu Andrew. Yuk, Andrew bantu. Nomor 1 Andrew. Kalian harus bersihkan Edric, ayo tolong dong dimatikan dulu. Untuk nggak apa-apa kalau nggak kelihatan nggak apa-apa. Kalian kan sudah punya LKS. Kalau kalian sudah punya LKS, jadi kalian tinggal mengikuti suaranya saja bisa. Oke. Oke. Nomor 1 Andrew, pakaian harus bersih. Oke, nomor 1 yaitu kuman. Jadi anak-anak walaupun kalian tidak kelihatan nggak masalah. Kalian tinggal mengikuti suaranya saja. Karena kalian harus tahu kuncinya supaya kalian nanti bisa mengerjakan penilaian harian nanti. Saya itu kok tidak bisa kelihatan kuman. Iya, enggak apa-apa. Apa? Tidak bisa. Kecilnya. Oh, alah, iya. Ya memang kuman itu bentuknya sangat kecil sekali, ya. Makanya kenapa sih kok kita harus menjaga pakaian agar bersih, agar kita tidak karena kuman itu sangat kecil, kita harus mengantisipasi dengan cara membersihkan pakaian kita. Jadi gitu. Kita kan nggak mungkin pakai Microsoft kan, Microsoft yang untuk bisa melihat kuman itu. Nah, jadi kita mikroskop ya, mikroskop. Kalau Microsoft itu nama perangkat elektronik. Jadi harus pakai mikroskop dulu. Nah, itu kan nggak mungkin kita harus lihat itu terus. Oke, nomor 2 Pak Lus langsung minta bantuannya Greta nomor 2. Halo, ada Kak Greta? Pak, kuman itu kecil sekali jadinya itu menakutkan apa enggak? Ya semuanya kalau itu jelek ya menakutkan pasti. Cuma kita tidak perlu takut kalau kalian sudah menjaga kebersihan.
Jadi tidak perlu takut kalau kalian sudah menjaga kebersihan. Oke. Oke, nomor 2 langsung saja ya, biar waktunya tidak terlalu terpotong banyak. Pakaian yang bersih juga akan membuat badan terasa segar. Jawabannya yang C. Ya, jawabannya yang C, segar. Silakan kalian silang untuk yang C, segar. Selanjutnya, pakaian yang dipakai sebaiknya benar-benar nyaman. A nyaman dipakai. Benar-benar A nyaman dipakai. Ya, pakaian yang dipakai sebaiknya benar-benar nyaman dipakai. Nomor 4, jangan menggunakan baju untuk mengelap keringat. Yang C. Ya, jangan menggunakan baju untuk mengelap keringat. Yang C ya, 4 itu yang C. Kalau nomor 5, mencuci sebaiknya menggunakan sabun deterjen yang D. Karena ini mencuci pakaian ya, bukan mencuci motor. Jadi mencuci sebaiknya menggunakan sabun deterjen D. Nomor 6, pakaian sebaiknya digunakan sesuai jenisnya untuk lebih berguna. Sesuai jenis itu berarti lebih berguna, yang B. Nomor 6 yang B, berguna. Selanjutnya nomor 7, pakaian yang terlalu ketat akan mengganggu peredaran atau aliran darah. Yang C jawabannya, 7C. 7C, darah. Selanjutnya, segeralah ganti pakaian jika pakaian sudah terkena keringat. Yang B. Nomor 8 yang B, terkena keringat. Ya, yang B, terkena keringat. Kemudian nomor 9, ada bagian-bagian baju yang sebaiknya disikat. Misalnya adalah bagian kerah. Jawabannya yang B. Ya, ini disikat ya, bukan dicuci ya. Kalau ini dicuci, jawabannya pasti semuanya. Tapi karena ini yang disikat, maka jawabannya yang B, B kerah. 9B kerah. Dan nomor 10, cucilah pakaian hingga jelas ya jawabannya yang C, bersih. Cucilah pakaian hingga C, bersih. Pak, tadi nomor 7 jawabannya apa? Nomor 7 C, darah. C, darah. Ada lagi yang belum? Pak, logo itu apa? Logo itu kalau kamu sekolah ada logo sekolah itu loh. Pak, nomor jawabannya apa? Oke, bentar. Oke, bentar Pak Lus. Apa sih? Nomor 5. Jawaban nomor 6. Iya, sebentar. Ayo dimatikan dulu mikrofonnya. Iya, bentar Pak Luis, matikan dulu mikrofonnya dulu. Pak Luis akan jelaskan satu-satu. Nomor 3 A, nyaman. 3A, nyaman. Ayo, ini mikrofonnya siapa ya? Bentar. Pak Luis akan satu-satu lagi semuanya. Ya, sebentar, sabar. Nomor 3A, nyaman. 3A, nyaman. Nomor 4, C, keringat. Nomor 4, C, keringat. Nomor 5, D, deterjen. Ya, nomor 5, D, deterjen. Nomor 6, B, berguna. Nomor 6, B, berguna. Nomor 7, C, darah. Nomor 7, C, darah. Nomor 8, B, terkena keringat.
Nomor 8, B terkena keringat. Nomor 9, B kerah. Nomor 9, B kerah. Dan nomor 10, C bersih. C bersih. Pak Luis, suaranya Pak Luis gak jelas yang pas nomor 6. Oke, nomor 6 tadi jawabannya adalah berguna. Ya, nanti kalau nggak jelas nanti akan Pak Luis share juga kuncinya di mana? Di Google Classroom. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kenapa? Ya ini sudah selesai nih. Ini akan Pak Luis akan berikan ke Bu Reta. Oke ya, itu dulu anak-anak. Jadi nanti kalau kuncinya belum jelas, Pak Luis akan share di LKS, share di Google Classroom. Oke, terima kasih ya anak-anak. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu, ya. Jaga kesehatan ya. Dadah. Oke, dadah semuanya. Ya, dadah semuanya.